pagi, selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, semua dalam penyertaan Tuhan, semua dengan kabar yang begitu baik. Karena Tuhan kita adalah Allah yang baik. Dia selalu menyertai setiap kita semua. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kita sudah memuji menyembah Tuhan. Kini saatnya untuk kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari saya undang untuk satukan hati, satukan pikiran, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Di pagi hari ini Bapak, kami masih bisa berkumpul dengan keluarga kami untuk kami bisa beribadah secara online Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berkati Tuhan pemberitaan firman ini Tuhan dari awal hingga akhirnya, supaya apa yang kami dengar tidak hanya kami mengerti, tapi kami mau berubah Tuhan. Kami mau Tuhan firman yang ditaburkan, firman yang kami dengar mengubah hidup kami, menjadikan kami lebih baik lagi Bapak. Terima kasih Bapak. Tentu saja kami juga ingin, kami juga seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan rancangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak untuk bungkus setiap kami semua yang mendengar firman Tuhan di pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Judul khotbah saya pada pagi hari ini ialah kuasa Roh Kudus yang membawa perubahan. Kuasa Roh Kudus yang membawa perubahan. Oleh sebab itu, setelah kita menerima Roh Kudus, setelah kita tahu bahwa ada Roh Kudus yang beracara di dalam kehidupan setiap kita, maka Roh Kudus yang ada dalam kehidupan setiap kita akan membawa perubahan dalam kehidupan setiap kita. Maka judul khotbah saya, kuasa Roh Kudus yang membawa perubahan. Kita mau baca Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya percaya kita semua sudah menerima Roh Kudus. Kita semua sudah menerima Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita tidak menerima Roh Kudus, kita tidak mungkin bisa berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena kita bisa bilang Yesus adalah Tuhan, pasti sudah ada Roh Kudus di hati dan di hidup setiap kita. Dan saya percaya setiap kita yang hari ini beribadah kepada Tuhan, tentu saja pasti sudah ada Roh Kudus di hati saudara dan saya. Nah, ketika Roh Kudus itu dicurahkan, Tuhan bilang, kamu akan menerima kuasa. Nah, kita mau lebih jauh lagi membahas apa itu kuasa. Nah, kuasa dalam bahasa Yunani adalah dunamis, yang artinya dinamis, yaitu berubah. Ada perubahan. Dinamis adalah lawan kata dari statis. Statis itu diam, tidak bergerak, tidak berubah. Nah, dinamis adalah sebaliknya. Dinamis adalah bicara tentang perubahan, bicara tentang berubah. Nah, salah satu ciri turunnya Roh Kudus ke atas kita adalah perubahan. Adanya perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan ke arah yang positif. Kalau bukan ke arah yang baik, berarti Roh Kudus itu belum berkarya dalam kehidupan setiap kita. Kalau Roh Kudus berkarya dalam kehidupan setiap kita, pasti hidup kita akan ke arah yang baik, akan ke arah yang lebih baik, perubahan ke arah yang positif. Nah, yang dapat merubah hidup kita bukan orang lain. Yang dapat merubah hidup kita bukan kondisi dan situasi, tetapi yang merubah kita satu-satunya hanyalah Roh Kudus. Roh Kuduslah yang bisa merubah kita. Tidak ada yang bisa merubah kita semua selain daripada Roh Kudus. Kita mau ambil contoh Petrus. Dia ada seorang yang menyangkal Yesus. Bahwa Yesus sudah bilang sama dia, bahwa sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Petrus seorang yang menyangkal, tapi ketika dia dipenuhi Roh Kudus, hidupnya berubah. Tadinya seorang yang menyangkal menjadi seorang pengkhotbah yang luar biasa. Bahkan dia berkhotbah 3.000 orang bertobat. Dan dia begitu mengadakan banyak mukjizat. Seorang yang menyangkal, karena kuasa Roh Kudus hidupnya berubah. Kalau kita buka di Perjanjian Lama, Musa ketika dia diminta Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, Musa seorang penakut berubah menjadi Musa yang bisa memimpin bangsa yang begitu besar.
Lalu siapa lagi? Daud, seorang penggembala domba. Mending dombanya banyak, cuma 2 atau 3 ekor. Kalau zaman dulu, kalau dombanya, kambingnya nggak sampai 12 tidak masuk hitungan. Dipandang sebelah mata. Tetapi Daud seorang penggembala kecil, sebagai seorang penggembala domba yang biasa-biasa saja, berubah menjadi seorang raja yang luar biasa. Raja dari bangsa Israel. Elia, seorang yang biasa terpelajar, hanya seorang yang cendekiawan biasa. Tapi Tuhan pakai menjadi nabi yang begitu banyak melakukan mukjizat. Nabi yang begitu luar biasa. Daniel, seorang buangan, seorang tawanan yang dibuang ke negara Babel, berubah menjadi seorang pejabat istana yang melayani sampai 3 raja di sana. Daniel begitu luar biasa. Nah, ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya berubah. Roh Kuduslah yang merubah hidup setiap manusia. Bukan situasi kondisi, bukan karena uang, bukan karena rumah, bukan karena mobil mewah, bukan karena ada pacar yang cantik, bukan karena ada istri, bukan karena ada suami. Suami dan istri tidak bisa merubah. Suami kita nggak bisa rubah kita. Istri kita nggak bisa ngerubah kita. Yang bisa ngerubah kita satu-satunya hanyalah Roh Kudus. Setiap saudara dan saya yang bisa merubah saudara dan saya hanyalah satu, yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus mengubah hidup setiap kita. Nah, yang saya mau tekankan pada pagi hari ini, Roh Kudus mengubah kualitas hidup orang percaya. Haleluya. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kalau kita sadar ada kuasa Roh Kudus di hidup setiap kita, maka kualitas hidup orang percaya berubah. Yang tadinya kita menjadi hamba dosa, kita berubah menjadi hambanya Tuhan. Kita mau belajar hidup kudus. Nah, kita mau baca coba di Yohanes 14 ayat yang pertama, dikatakan begini. Ketika Yohanes 14 ini ditulis, ini menceritakan tentang ketika Yesus bilang sama murid-muridnya kalau dia mau berangkat ke surga, dia mau naik ke surga. Nah, bunyinya begini. Yohanes 14 ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Dikatakan di rumahku banyak tempat tinggal, bla 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 sekalian. Nah, Yesus melihat bahwa ada kegelisahan di hati murid-muridnya. Ada ketakutan, ada kekhawatiran ketika Yesus bilang kalau dia mau naik ke surga. Yesus merasakan ketakutan murid-muridnya ketika bagaimana nasib murid-muridnya kalau Yesus tidak ada. Yesus jelas menangkap itu. Dan lebih jelas lagi ketika Yesus mau naik ke surga, murid-muridnya bilang, Tuhan, maukah engkau memulihkan keadaan pada masa ini? Yesus bilang apa, itu bukan urusanmu. Tapi Tuhan akan memulihkan pada waktunya Tuhan, dikatakan begitu. Jelas, murid-muridnya itu murid-muridnya memiliki sebuah ketakutan, kegelisahan yang bisa dirasakan dan dilihat oleh Yesus. Oleh sebab Tuhan bilang apa? Tapi kamu akan menerima kuasa. Kegelisahan itu, Yesus melihat murid-muridnya ini gelisah. Ketika Yesus melihat kegelisahan itu, Yesus berkata begini, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Maksudnya adalah ketika Yesus melihat kekhawatiran, kegelisahan, Yesus bilang apa? Aku ada Roh Kudus yang akan membuatmu tidak gelisah, yang akan membuatmu tidak khawatir. Dan tentu saja Roh Kudus ini yang mengubah kualitas hidup dari murid-murid Yesus. Dan pada pagi hari ini, biarlah hidup kita berubah. Tuhan Roh Kudus mengubah kualitas hidup kita. Karena Yesus datang, firman Tuhan di Yohanes 10 ayat 10 dikatakan begini, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi aku datang, Yesus datang untuk memberikanmu hidup dan memberi dalam segala kelimpahan. Mengerti maksud saya? Harusnya iblis pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi Tuhan datang memberikan kita hidup. Artinya Tuhan datang memberikan hidup kita berkualitas. Tadinya kita mati, tadinya kita dicuri, tadinya kita begitu malang, begitu menderita. Kualitas kita berubah menjadi orang yang hidup dan hidup dalam kelimpahan. Yesus datang untuk memberikan hidup.
Nah, Roh Kudus datang kepada kita, ada di hidup kita, berkarya di hidup kita untuk mengubah yang tidak berkualitas menjadi yang berkualitas. Mengubah untuk menjadi yang berkualitas. Kalau kita dulu jadi hamba dosa, begitu tidak berkualitas hidup kita. Ngerokok lagi. Minum lagi. Narkoba lagi. Cabul lagi. Selingkuh lagi. Begitu terus. Nah, Yesus datang memberikan hidup. Roh Kudus dicurahkan untuk membuat hidup kita berkualitas. Kalau kita dulu takutlah, khawatir. Aduh, gimana tahun ini bukan tahun yang baik. Aduh, bagaimana nih? Minggu ini bukan minggu yang baik. Aduh, kalau menurut perhitungan ini, gak bagus. Secara tidak sadar, iblis mencuri kualitas hidup kita yang harusnya kita maksimal, tapi iblis curi. Yang harusnya kita hidup kudus, tapi iblis curi. Iblis curi kualitas kita. Tetapi Yesus datang, Yesus tawarkan Roh Kudus kepada kita untuk supaya hidup kita kembali kualitasnya. Hidup kita kembali menemukan kualitas kita, sehingga kita bisa maksimal di hadapan Tuhan. Enggak cuma maksimal, tapi benar-benar luar biasa, berkelimpahan. Tidak hanya hidup, tapi hidup dalam kelimpahan. Nah, di Roma 8 ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu, membuat kita bebas dari dosa, dari kutuk, dari kebiasaan buruk, keinginan daging, memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Tadinya kita berkutat dalam dosa, Tuhan berikan hidup. Kalau ada di kita dibelenggu oleh dosa, diikat oleh dosa, Tuhan berikan kebebasan sehingga kita terlepas. Saudara gak bisa apa-apa kalau saudara diikat. Bagaimana bisa terlihat kualitas hidupmu kalau kau terikat? Nah, Yesus datang untuk memerdekakan, untuk membebaskan kita, sehingga hidup kita kembali berkualitas. Hidup kita kembali berkualitas. Roma 8 ayat 14 dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roma 8 ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Kita gak lagi terima roh perbudakan. Kita dibudaki oleh dosa, kita dibudaki oleh kutuk, kita dibudaki oleh keinginan daging, kita dibudaki oleh kekhawatiran, depresinya kita. Kita gak lagi hidup, kita tidak lagi menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu son of God, yang menjadikan kamu anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Saudara, saya marah kalau anak saya lihat dia makan makanan yang udah jatuh ke tong sampah, dia ambil dan dia makan. Saya marah. Sebagai bapak saya marah. Saya bisa bilang, kamu gak boleh makan ini. Ini kotor. Saya bisa buang makanan itu, saya tuntun dia ke kulkas, saya buka kulkas, saya berikan makanan yang baru, yang baik, yang bersih untuk dia makan. Karena kita anaknya Bapa. Nah, Bapa datang kepada kita, Yesus datang kepada kita untuk memberikan kita hidup. Kasihnya kepada anak-anaknya seperti kita membuat kita hidup dan hidup dalam kelimpahan, yang membuat kualitas kita menjadi lebih lagi, yang menjadikan kualitas kita luar biasa. Karena kita ini anak. Tuhan bilang apa? Firman Tuhan bilang semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Nah, roh memberikan hidup, membebaskan kita dari belenggu dosa, memerdekakan kita. Jelas karena kita semua adalah anak Allah. Bapa mau setiap anak-anaknya punya hidup yang berkualitas.
Tidak ada orang tua yang sanggup melihat anaknya ada di kubangan lumpur. Tidak ada orang tua yang sanggup melihat anaknya di kubangan lumpur. Kalau bapaknya melihat anaknya kotor, habis main sama teman-temannya kotor, apa yang dilakukan oleh bapaknya? Dia ambil anaknya, dia bukain baju, dimandiin, dikasih baju yang bagus, dikasih parfum yang bagus, sampai wangi-wangi, supaya anak itu gak kotor lagi, supaya anak itu gak dekil lagi. Nah, itulah kita di hadapan Bapa. Bapa angkat kita dari dosa, dia mencuci kita, dia membersihkan kita, membuat hidup kita berkualitas. Haleluya. Nah, pada pagi hari ini, siapapun kita, Tuhan mau kita berubah. Siapapun kita, dimanapun kita berada, Tuhan mau kita berubah. Tuhan mau kita lebih baik dari sebelumnya. Masalahnya adalah, apa pilihan hidup kita? Masalahnya adalah apa pilihan hidup kita? Kita mau habis dimandiin balik ke kubangan lumpur? Atau kita memilih untuk menjauh dari kubangan lumpur? Pilihan di tangan kita. Petrus bisa dipakai Tuhan karena dia memilih untuk dipakai Tuhan. Tuhan bilang sama murid-muridnya, engkau jangan meninggalkan Yerusalem, tapi nantikanlah kuasa Allah. Pilihan. Murid-muridnya punya dua pilihan. Dia bisa pergi dari Yerusalem atau dia tetap tinggal. Tapi murid-muridnya tetap tinggal untuk mereka bisa merasakan curahan Roh Kudus. Dan hidup mereka berubah. Musa punya dua pilihan. Musa jelas punya dua pilihan. Dia mau ambil pekerjaan untuk pimpin bangsa Israel keluar, atau Musa pergi meninggalkan itu semua. Saya gak mau Tuhan. Saya gak bisa ngomong Tuhan. Ngomong gelagapan Tuhan, gak bisa Tuhan. Musa bisa ngomong begitu. Tapi kembali kepada pilihan saudara, pilihan Musa. Dia mau atau tidak. Ketika Musa mau, oke Tuhan saya mau. Musa dipakai Tuhan luar biasa. Begitu pula dengan Daud. Pilihannya cuma dua. Itu Goliat mau dilawan atau enggak. Pilihannya cuma dua. Dia mau jadi ngangon kambing bapaknya, atau dia mau main-main aja berkeliaran. Pilihannya cuma dua. Dan hidup ini adalah pilihan. Kalau saudara mau dipakai Tuhan luar biasa, kalau saudara mau hidupmu berkualitas, engkau pilih Yesus. Ya Tuhan, saya mau. Saya mau tinggalkan semua yang tidak benar di hadapan Engkau Tuhan. Aku mau tinggalkan semua kebiasaan lamaku. Aku mau tinggalkan semua Tuhan. Aku takut, saya punya masalah, saya khawatir, saya gelisah. Tapi aku memilih untuk percaya Engkau besertaku Tuhan. Pilihan di tangan kita. Apa yang kita inginkan, apa yang kita mau. Kalau kita mau Tuhan beracara dalam kehidupan setiap kita, andalkan Tuhan. Doa-doamu kepada Tuhan, pembacaan firman-Mu, ibadahmu kepada Tuhan. Buktikan kalau engkau bisa mengandalkan Tuhan. Semua tergantung kita. Mana yang kita mau pilih? Kita sudah dipenuhi Roh Kudus. Kembali pilihan kita. Kita mau hidup luar biasa atau kita mau hidup biasa? Pilihan di tangan kita. Tapi kalau saya percaya setiap anak Tuhan, kalau engkau selama 10 hari kemarin datang, engkau punya masalah, engkau punya beban berat, tapi engkau tetap melangkah ke gereja. Meskipun mungkin gak semua datang, gak semua 10-10-nya datang, ada saudara datang mungkin sekali, 2 kali, 3 kali. Berapapun kali saudara datang, ketika saudara menyadari engkau punya masalah dan engkau memilih untuk datang, Tuhan mengasihi engkau. Dan Tuhan sedang bekerja. Dan Tuhan sedang memberkati engkau. Dan engkau adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua tergantung pilihan kita. Pada pagi hari ini, pilihan kita adalah kita mau dipakai Tuhan atau kita biasa-biasa saja. Kita mau hidup kita berkualitas atau hidup kita mau biasa-biasa saja. Semua tergantung kita. Dan saya mau bilang bahwa setiap anak Tuhan, Allah kita Allah yang luar biasa. Maka oleh sebab itu saudara dan saya adalah anak-anak
yang luar biasa. Nah, Yesaya 11 ayat 19-20, saya akan tutup dengan firman ini. Yesaya 11 ayat 19-20. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru dalam batin mereka, dan juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Pagi hari ini saya percaya ada roh ketaatan, ada roh kelembutan dalam hati setiap kita, sehingga kita memilih untuk kita dipakai Tuhan luar biasa, sehingga kita bisa memilih kita mau hidup dengan berkualitas, karena roh Allah menghampiri kita, memenuhi hidup kita, berkarya dalam kehidupan setiap kita untuk membuat kita berkualitas. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini Bapa. Kami sadar Tuhan, roh-Mu yang membuat hidup kami berubah menjadi berkualitas, menjadi sempurna, menjadi luar biasa Tuhan. Kami mau dipakai Engkau secara luar biasa. Kami mau menjadi berkat Tuhan untuk keluarga kami, untuk teman kantor kami, untuk teman sekolah kami, dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan kami menjadi berkat Tuhan. Terima kasih segala kebaikan-Mu Tuhan atas ibadah pagi ini yang luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami masih bisa beribadah, masih diberikan tubuh yang sehat untuk beribadah. Terima kasih Engkau Allah yang begitu baik. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkat dua tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Dari hari ini hingga Maranatha, Yesus datang yang kedua kali sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.